3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Mula Fitri dan kami teman saya. Kami akan menjelaskan tentang project kami yaitu koperasi simpan pinjam. Di sini sudah terdapat individu. Kita dapat membuat akun. Kita tambahkan nama, alamat, NIK, NPWP, dan saldo yang akan dimasukkan ke database. Namanya lalu kita ketik. Anto, alamatnya kita tulis Bandar Lampung, dan NIK. Lalu saldo. 2000. Lalu ini akan muncul di database-nya. Di sini Anto, Bandar Lampung. Lalu sudah masuk database, lalu kami bisa menambah rekening. Tambah rekening nanti akan muncul di nomor rekening ini dan saldonya. Jadi si Anto ini sudah memiliki rekening. Di sini ada kelas diagram, di mana kelas diagram ini terdapat 4 entity yaitu nasabah, rekening, individu, dan perusahaan. Di sini nasabah dan rekening memiliki hubungan one to many, di mana nasabah dan rekening itu one to one dan nasabah dan perusahaan itu juga one to one. Terdapat IRD sama seperti kelas diagram. Lalu akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan kelas nasabah. Di sini nasabah menggunakan kelas abstrak, lalu terdapat atribut ID, nama, alamat, nomor akun, dan rekening. Lalu ini nasabah mempunyai atribut sama seperti yang di atas. Dan di sini juga menggunakan getter dan setter. Lalu di sini untuk rekeningnya menggunakan array list karena nasabah bisa membuat banyak rekening. Dan kita menggunakan property. Lalu ada kelas individu. Di sini kelas menggunakan inheritance. Di sini individunya menggunakan inheritance dari itu extend dari nasabah atau subclass dari nasabah. Di sini ada long property NIK dan NPWP. Lalu di sini kita ada individu dengan atribut ID, nama, alamat, NIK, NPWP, dan array list rekeningnya. Di sini ada setter dan getternya. Lalu sekarang kita akan ke perusahaan. Nah, perusahaan ini merupakan subclass juga dari nasabah. Ada atributnya NIP, menggunakan string. Lalu di sini public perusahaan ada atributnya ada ID, nama, alamat, NIP, dan array list string rekening. Dan di sini juga menggunakan getter dan setter, lalu ada string property juga. Lalu sekarang di kelas rekening, public kelas rekening mempunyai atribut yaitu integer, property, rekening, lalu saldo dengan double, dan menggunakan metode getter dan setter.
Lalu saya akan menjelaskan tentang aplikasi atribut yang dipakai di scan builder-nya. Di sini saya menggunakan aktor Pine untuk ininya. Lalu ada menu bar. Seperti ini untuk menampilkan file transaksi health. Lalu ada type Pine untuk individu dan perusahaan. Lalu ditimpa lagi menggunakan aktor Pine untuk tab individu. Di sini menggunakan hbox untuk tabelnya. Lalu ada aktor Pine lagi. Lalu menggunakan button simpan, refresh, dan hapus. Lalu menggunakan aktor Pine lagi dan vbox. Lalu di sini menggunakan button rekening. Untuk perusahaan sama juga seperti individu. Cuman ini diganti NIK dan NPWP-nya nggak ada, diganti dengan NIP. Lalu saya akan menjelaskan tentang kinerja dari fxml-nya. Di sini ada from nasabah controller untuk mengontrol fxml-nya. Ini ada public void initialize untuk menampilkan seperti ini. Lalu di sini ada private void handle add nasabah. Itu terdapat di tombol simpan. Sini akan mengambil data dari rekening, yaitu kayak nomor rekeningnya, saldonya, lalu mengambil data dari individu, dia mengambil ID, nama, alamat, NIK, NPWP-nya. Lalu jika berhasil, data berhasil ditambahkan. Lalu di sini ada tombol button refresh dan tombol button clear. Kalau gagal, data gagal ditambahkan. Lalu di sini ada handle refresh nasabah untuk tombol refresh di sini. Di sini menggunakan, dia akan mengambil dari data model, mengambil ID, nama, alamat, NIK, NPWP, dan nomor akunnya. Lalu dia akan merefresh tabel nasabah dan tabel rekening. Misalnya seperti ini. Lalu kita refresh, dia akan seperti ini. Lalu ada handle clear data, yaitu di sini untuk ditampil di button hapus. Di sini
Saya contohkan seperti ini. Dia akan menghapus data yang kita isi di form ini. Seperti ini. Lalu ada handle ADD rekening. Ini untuk di bagian sini tambah rekening. Di sini dia akan meng-add dari data table rekening dari itu ID barunya, lalu rekening barunya, dan saldo barunya. Kalau tidak, nanti dia akan muncul error. Lalu ini view rekening itu untuk tabel dari rekening di sini. Seperti ini. Dia untuk melihat nomor rekening saldo. Jika tidak, dia akan error. Lalu ada handle add nasabah perusahaan. Dia sama seperti handle ADD nasabah. Itu dia mengambil data dari rekening, yaitu nomor rekening perusahaan, saldo perusahaan, dan mengambil data perusahaan dari ID perusahaannya, terus nama perusahaan, alamat, dan NIP-nya. Jika dia berhasil, lalu dia akan menambah ke data model. Lalu di sini kalau tidak berhasil, data gagal ditambahkan. Lalu di sini ada handle refresh perusahaan juga sama seperti yang tadi itu. Dia akan merefresh data yang kita tulis di from simpan pinjamnya. Clear. Handle refresh nasabah itu sama seperti ini. Contohnya seperti ini tadi. Nah, untuk handle clear data perusahaan, baru untuk menghapus data yang kita tulis di from itu. Lalu ini untuk handle ADD rekening perusahaan, untuk menambah rekening yang ditambah button tambah rekening ini. Dia akan mengambil dari ID baru perusahaan, dan nomor rekening perusahaan. Dan akan ditambahkan ke data model. Lalu di view rekening perusahaan itu juga untuk melihat di sini, berada di tabel sini. Dah, sekian. Sekian presentasi dari tingkat belajar kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.